Tara ipabiyak sila. Harus kontra itu. Ay, gato, man. Sige, dito na may tao, may ito pa yan. Seorang remaja menjadi selebgram dan YouTuber terkenal dadakan di Meksiko sebab ia viral karena salah satu tingkahnya yang dianggap lucu. Karena merasa dirinya sudah sukses dan banyak dikenal orang, ia mulai melakukan hal-hal yang tidak wajar sesuka hatinya. Ia berani untuk melakukan suatu hal yang bahkan rakyat Meksiko tidak berani untuk melakukan itu karena risikonya yang sangat mengerikan. Dan karena kesombongannya itu, kehidupannya berakhir dengan sangat-sangat mengerikan. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Meksiko. Seorang remaja bernama Juan Luis Lagunos Rosales lahir di kota Navolato, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Juan adalah anak tanpa seorang ayah sejak bayi. Lahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai wanita penghibur. Ibunya bahkan tidak mau mengurusnya karena Juan bukanlah anak yang direncanakan sejak awal. Sejak lahir, Juan dibesarkan dan disekolahkan oleh neneknya di kota Navolato. Namun, ketika berusia 15 tahun, Juan memutuskan untuk merantau sendirian ke kota besar di wilayahnya, yaitu Culiacan. Di kota ini, ia memilih untuk bekerja sebagai pencuci mobil dengan pemasukan yang seadanya. Juan terkenal sebagai orang yang mudah bergaul dan pandai berbaur dengan siapapun. Meskipun masih berusia 15 tahun, ia memiliki banyak teman yang lebih dewasa darinya. Sayangnya, hobinya yang kurang baik seperti sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Meskipun di Meksiko konsumsi alkohol oleh anak di bawah umur dilarang. Namun ironisnya, itulah yang membuat hidup Juan berubah drastis. Membuat dirinya sukses bahkan sampai berani untuk menyombongkan diri dan melakukan apa yang paling ditakutkan warga Meksiko. Jadi, segalanya dimulai dari kebiasaan Juan bersama teman-temannya. Kehidupannya sering menjadi sorotan di antara teman-temannya karena tingkah lakunya yang lucu, terutama saat ia sedang mabuk. Salah satu temannya bahkan membuat video mengenai kelucuan Juan ketika mabuk, dan video tersebut diunggah ke Facebook. Di tahun yang sama, yakni pada tahun 2016, video tersebut menjadi viral di seluruh Meksiko. Banyak orang yang mengupload video tersebut di Instagram dan YouTube karena dianggap lucu, menampilkan sosok anak gemuk yang sedang mabuk dan bertingkah aneh. Fenomena ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan orang-orang dan Juan pun memanfaatkannya. Juan membuat akun Instagram, Facebook, dan YouTube yang kemudian dibanjiri pengikut dan subscriber. Disinilah hidupnya berubah drastis. Dan Juan menjadi selebriti dadakan yang dikenal dengan nama panggung El Pirata de Culiacan, yang artinya bajak laut dari Culiacan. Nama ini dipilih karena Juan suka bertingkah seperti bajak laut, dan pada saat itu, dia berdomisili di kota Culiacan. Keberhasilannya sebagai selebriti media sosial membuatnya menjadi sorotan dan mengubah kehidupannya secara drastis. Mantap guys. Dari situ, Juan terus membuat konten-konten yang menggambarkan settingan mabuk, yang ternyata sangat disukai oleh para penggemarnya. Pada tahun 2017, namanya semakin meluas dan besar hingga menjadi seorang YouTuber dan selebgram papan atas. Dia mulai menjalin kerja sama dengan brand-brand besar, terutama merek minuman beralkohol. Kolaborasinya dengan YouTuber terkenal dan partisipasinya sebagai bintang tamu dalam acara-acara besar membuat namanya semakin dikenal. Juan bahkan berhasil menjalin kolaborasi dengan penyanyi terkenal di Meksiko dan bergabung dalam lingkaran artis dan selebriti Meksiko. Di tengah kesuksesannya, Juan mulai terobsesi dengan gaya hidup mewah. Hobinya adalah memamerkan mobil mewah dan jam tangan mewah, serta sering menunjukkan bahwa kehidupannya dikelilingi oleh para wanita seksi. Padahal, perlu dicatat bahwa pada saat itu usia Juan baru 16 tahun.
Juan juga memutuskan untuk menyembunyikan usianya yang sebenarnya, bahkan menutupi fakta bahwa ia masih di bawah 18 tahun. Juan juga terlihat membuat tato di kedua lengannya dan terus-menerus memaksakan diri untuk terlihat seperti orang dewasa. Puncak karirnya membuatnya lupa diri, dan Juan mulai terlihat dalam perilaku yang berisiko. Ia berpose dengan obat-obatan terlarang dan mempostingnya secara terang-terangan. Dan karena foto ini, akhirnya Juan ditangkap oleh polisi Meksiko, dan barulah juga terungkap soal usianya yang sebenarnya. Meskipun demikian, kekuatan finansial Juan mencegahnya dari hukuman penjara, sehingga ia hanya diarahkan ke program rehabilitas selama beberapa bulan. Setelah bebas, Juan mendapat undangan dari salah satu produser hiburan terkenal di Meksiko. Di sini ia mengumumkan niat untuk berhenti dari konsumsi narkoba dan alkohol, menyebutkan bahwa usianya masih di bawah umur. Juan bahkan mengklaim ingin berfokus pada karir musik dan mengatakan bahwa ia sudah mulai latihan bernyanyi. Namun sayangnya, hal ini hanya terbukti sebagai pengakuan semu belaka, karena Juan melanjutkan gaya hidupnya yang kontroversial seperti sebelumnya. Juan semakin lupa diri, bahkan semakin sombong, dan ini menjadi akhir dari kehidupannya. Ketika pada bulan Desember tahun 2017, tersebar video Juan dalam keadaan mabuk di mana ia marah-marah dan membuat pernyataan yang merendahkan nama El Manchu. Di dalam video tersebut, Juan marah-marah dan mengatakan bahwa meminta El Manchu untuk hisap kemaluannya, tanpa disadari bahwa perbuatannya telah merusak reputasi dan menghina nama yang sangat sakral di Meksiko. Video tersebut menjadi viral di seluruh Meksiko dan mengejutkan banyak orang. Pernyataan Juan dalam video tersebut tidak hanya menimbulkan tanda tanya tentang keberanian Juan, tetapi juga menyentuh nama yang dianggap sakral dan sangat dihormati oleh masyarakat. El Manchu adalah sebuah nama yang ditakuti dan dihormati karena merupakan pemimpin dari kartel Jalisco Nueva Generation atau CCNG, sebuah organisasi kejahatan yang dikenal karena kekejamannya. Reaksi yang keras terhadap video tersebut tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari media lokal yang menyebutkan bahwa Juan mungkin sudah membeli tiket ke alam lain. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa tindakan Juan telah membawanya ke dalam bahaya besar, terutama dari pihak yang terkait dengan El Manchu dan CCNG. Kartel ini terkenal sebagai kartel yang kejam, yang sering menculik dan mengeksekusi siapapun yang menghalangi mereka, termasuk kartel lain bahkan pemerintah sekalipun, yang memang sudah sering terjadi di Meksiko. Kartel itu menggantung tubuh orang yang sudah mereka eksekusi itu di jembatan yang ada di jalan besar, yang tujuannya supaya semua orang melihat betapa mengerikan kartel mereka. Bahkan banyak polisi, hakim, dan petinggi-petinggi di negaranya yang berakhir di tangan kartel ini, seperti kondisi tersebut. Bahkan Jaksa Agung yang baru dilantik itu pernah ketakutan dengan kartel ini karena sempat diancam dengan kepala babi, yang dimana ini menyimpulkan ancaman untuk siapapun yang berani menghalangi mereka, bahkan nasibnya akan sama dengan seekor babi. Kartel ini juga pernah menyerang konvoi mobil polisi yang membuat 16 polisi gugur hanya dalam sekejap. Bahkan kartel ini juga sempat menembak jatuh helikopter saat militer Meksiko melakukan operasi penangkapan El Manchu ini yang memang gagal total. Kartel ini juga termasuk kartel yang paling besar di dunia karena ini memang kartel yang paling terorganisir. Dan penjualan narkoboynya ini sudah mendunia, termasuk Amerika Serikat, yang mana karena ini memang El Manchu juga menjadi orang yang paling dicari BAE atau BNN-nya Amerika Serikat. Amerika Serikat pun menawari 10 juta dolar atau bisa dirupiahkan sekitar 155 miliar rupiah untuk siapapun yang bisa kasih informasi di mana El Manchu ini berada. Yang mana ini membuat El Manchu ini menjadi salah satu orang yang paling dicari di Amerika Serikat. Karena keberadaan El Manchu ini nggak ada yang tahu, karena dia ini memang disembunyikan dan dijaga ketat dengan petinggi-petinggi kartelnya. Banyak warga Meksiko heran mengapa Juan berani membuat video seperti tadi, terutama saat banyak penggemar Juan khawatir akan keselamatannya. Saat itu, Juan bahkan tampak tidak takut dan malah menantang, meskipun tindakan tersebut sangatlah berbahaya. Setelah video tersebut viral dan banyak penggemar meminta agar Juan lebih berhati-hati, Juan justru mengumumkan kepada para penggemarnya bahwa dia berencana untuk mengunjungi kafe bernama Mentatu
semua orang tahu bahwa kafe tersebut berada di wilayah kekuasaan kartel Jalisco, di mana ini adalah kartel El Mancho. Pada pukul 11 malam, Juan berada di kafe tersebut. Tiba-tiba, sekelompok anggota kartel El Mancho datang dan menyerangnya. Ditembak di bagian tubuh dan kepalanya tanpa memberi kesempatan untuk berkata apa-apa. Kejadian tragis ini membenarkan kekhawatiran para penggemar dan warga Meksiko terhadap keselamatan Juan. Tindakan nekat Juan di kafe ini akhirnya membuat konsekuensi fatal yang tak terhindarkan. Meskipun polisi melakukan investigasi, kasus ini berakhir tanpa adanya tersangka yang ditangkap. Kontroversi muncul setelahnya, dengan banyak pihak yang berpendapat bahwa penembakan terhadap Juan mungkin bukan perintah langsung dari El Mancho. Sebaliknya, ini mungkin merupakan inisiatif dari sekelompok anggota kartel yang merasa tersinggung dan muak dengan sikap sombong Juan. Mereka menyatakan bahwa Juan membuat video tidak senonoh kepada pemimpin mereka yang sangat dihormati. Kejadian tragis dengan Juan menjadi pelajaran bagi banyak orang karena kesombongannya yang menghina seorang mafia telah menciptakan konsekuensi serius. Banyak masyarakat Meksiko bahkan menyebut bahwa kesombongan Juan telah menyatukan iblis dan Tuhan untuk menghapusnya dari dunia ini. Namun, tidak lama setelah kejadian tersebut muncul seorang pemuda yang tampaknya mencari sensasi dan kehilangan jati diri. Pemuda ini tanpa menyadari bahaya yang dihadapinya, membuat video menghina El Mancho yang dengan sempat menjadi viral. Banyak masyarakat menyatakan bahwa pemuda ini telah menciptakan kuburannya sendiri dengan tindakan tersebut. Beberapa hari kemudian, pemuda tersebut merilis video klarifikasi, meminta maaf, dan menyatakan bahwa dia sedang mengalami kelainan jiwa. Dalam video tersebut, dia bahkan memohon kepada El Mancho untuk membiarkannya tetap hidup. Beruntungnya, pemuda ini tidak mengalami konsekuensi serius. Mungkin karena dia meminta maaf atau karena dia bukan tokoh terkenal seperti Juan. Kejadian ini menjadi contoh lain tentang bahaya menghina pihak berwenang atau tokoh berpengaruh tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kartel di Meksiko memang terkenal sangat berbahaya. Keberadaan mereka seringkali menciptakan situasi di mana kekuatan dan organisasi kartel dapat menandingi atau bahkan melampaui pemerintah dan keamanan negara. Kartel seperti kartel Sinaloa, kartel Jalisco Nueva Generación atau CGNG, dan Zetas memiliki kekuatan militer, persenjataan yang kuat, serta jaringan terorganisir untuk perdagangan narkoba dan kegiatan kriminal lainnya. Ancaman dan serangan langsung terhadap aparat penegak hukum, termasuk polisi dan militer, tidak jarang terjadi. Pasukan bersenjata kartel sering kali menyerang sebagai respon terhadap penangkapan anggota kartel atau keluarga mereka. Kartel di Meksiko menjadi sesuatu yang dianggap sakral dan paling ditakuti oleh masyarakat setempat. Cerita di atas menunjukkan bahwa kartel di Meksiko sangatlah berbahaya. Ada orang seperti Juan dan pemuda lainnya yang dengan gegabah menghina atau mencoba menantang kartel. Hal ini menyebabkan risiko serius bagi mereka, bahkan bisa berujung pada kekerasan yang brutal. Fakta bahwa sebagian petinggi pemerintah terlibat dengan kartel membuat situasinya semakin rumit. Polisi dan militer seringkali diserang oleh kartel. Dan ini menunjukkan bahwa keamanan di Meksiko bisa menjadi masalah serius. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Saran dan kritik sangatlah membantu. Bye-bye.